Labi wait nuaro kudusi lahu wahid. Amin. Slomo Emmanuel, saudara-saudari dalam Morio Yesu Mesiho. Dalam program apologetika Kristiani kali ini, sesuai kode etik jurnalistik dan paradosis tertulis yakni Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15, saya mau bahas soal tuduhan Tuhan bisa mati lalu bangkit, yang merupakan penghinaan terhadap kemahakekalan dan kemahakuasaan Tuhan, serta menghina kecerdasan manusia sebagaimana dikatakan di atas. Saya berpendapat justru orang itu memamerkan dan menunjukkan ketidakcerdasannya dan sekaligus sangat menghina Tuhan, menghina kekekalan dan kemahakuasaan Tuhan. Mengapa? Sebab orang tersebut dalam ketidakpahamannya mencoba menjustis iman Kristiani menurut frame of reference sebagai orang Islam. Padahal Tuhan itu bagi orang Kristiani bisa bermakna Tuhan, penguasa, seperti dalam bahasa Inggris Lord yang bermakna Tuan. Lord Carrington berarti Tuan Carrington, dan bisa juga dimaknai penguasa yang bernama Carrington. Dan Tuhan juga bisa dimaknai ilahi atau Allah yang dalam bahasa Yesu Mesiho disebut Aloho. Jadi bagi Kristiani jika dikatakan Tuhan mati dan bangkit kembali, bukanlah penghinaan terhadap kemahakekalan dan kemahakuasaan Tuhan, dan juga bukan menghina kecerdasan manusia, sebab Tuhan di situ bukan bermakna ilahi, bukan Aloho, melainkan dalam makna penguasa sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sarirat hakil net dakul lebet Israel da Maria wamsiha wabun Allah Allahon Yesu dekakator. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Aloho telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesiho. Coba disimak dalam ayat tersebut di atas. Digunakan dua terminologi yang penting yakni Aloho atau Allah dan Tuhan. Ini menjadi salah satu bukti perbedaan terminologi Aloho yang ilahi dan Tuhan dalam makna penguasa. Dalam ayat tersebut justru Aloho membuat Yesus yang manusia, anak Maryam yang disalibkan kaum Israel tersebut, menjadi Tuhan atau penguasa dan Mesiho. Itulah sebabnya Yesus Mesiho sendiri berkata dalam Matius 28 ayat 18, Wakrep Yesu malel amhon wem marlehon et hyungkui sultan besmaya wabara waikana dasar daren masadar nalekon. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu. Jadi sekali lagi ketuhanan dalam makna kepenguasaan Yesus atas sorga dan bumi justru diberikan Aloho pada Yesus. Karena itu Tuhan yang mati lalu bangkit tersebut bukanlah Yesus sebagai Aloho, sebab Aloho tidak mungkin bisa mati karena Aloho itu maha hidup, maha kekal, dan maha kuasa. Tetapi Tuhan yang mati dan bangkit itu adalah Yesus sebagai anak manusia, anak Maryam yang dibuat Allah menjadi Tuhan penguasa. Rasul Petrus sebagai saksi hidup tentang Yesus tegas menyatakan bahwa Yesus Mesiho dibunuh dan mati
sebagai manusia sebagaimana ditandaskan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Ella kades balip baut kanon lamaya mesiha wahwaiton metai bin lamat fak peruka lakul detawa lakon melta al sabra de hai manukon bamak kikuta wap debeha. Sebab juga Mesiho telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebagai studi komparatif, coba disimak dalam Quran surah 3 ayat 45 yang berarti, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sebagai catatan, dalam tafsir Profesor Mahmud Yunus disebut memiliki kebesaran di dunia dan akhirat, dan tafsir yang lain termulia di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga tercerahkan. Al-Masdulillah biwatni warol kudusi illahu wahid. Amin.